Masih anak membutuhkan perlindungan khusus, yaitu anak korban kekerasan fisik. Ya, dan saya juga sudah mendengar langsung dari Sakti Peksos peristiwa yang dialami, karena memang sudah sekitar 2 bulan ya berjalan gitu. Nah, oleh karena itu tentu sebagaimana aturan perundangan Undang-Undang 35 2014, PP 78 2021 ya, untuk menunjukkan bagaimana sesungguhnya langkah-langkah yang sudah dilakukan. Nah, ternyata 2 bulan berlanjut ini, hari ini kita menerima sebuah informasi ya yang sangat viral bahwa upaya-upaya hukum ini kelihatannya tidak bisa diselesaikan secara musyawarah gitu ya. Di satu sisi memang keluarga korban sudah memberikan laporan kepada kepolisian. Di sisi lain tentu sebagaimana kita tahu bahwa ini yang terduga melakukan adalah pendidik, itu juga tidak mengakui gitu ya, dan bahkan untuk memberikan maaf dan lain sebagainya itu tidak mampu kita titik temukan. Nah, tentu KPAI juga di konteks itu ingin mengetahui apakah betul informasi yang beredar seperti itu gitu. Nah, tetapi kami belum bisa bertemu dengan pihak dari terduga pelaku, yaitu Ibu Supriyani. Oleh sebab itu fokus kami hari ini memastikan anak membutuhkan perlindungan khusus ini kembali memperoleh hak pendidikan, karena sudah 1 minggu tidak masuk dikarenakan ada proses yang dihadapi, yaitu salah satunya adalah keluarnya informasi dari salah satu dari PGRI di kecamatan ya, yang mengatakan dukungan untuk dikeluarkan anak tersebut. Nah, kami lakukan langkah koordinasi tersebut dan kami mengapresiasi karena sudah direvisi, dan per hari ini dinyatakan oleh ketua dari kecamatan PGRI bahwa surat tersebut tidak berlaku kembali gitu ya, karena memang yang terjadi adalah anak ini tetap harus pendidikannya harus dipenuhi, kemudian langkah-langkah untuk membuka diri, melakukan koordinasi dan mediasi dengan terduga pelaku juga sudah dilakukan, sehingga saya pikir teman-teman PGRI hari ini sudah membukakan mata kita gitu ya, bahwa sebagian yang diinformasikan di luaran sana bahwa anak tersebut dikeluarkan, misalnya tidak hanya dikembalikan ke orang tua dan tidak disekolahkan, ini sudah dianulir gitu. Jadi menurut kami langkah inilah yang sudah maju di dalam pengawasan ini, sehingga proses hukum yang seharusnya hari ini berjalan itu juga turut melihat bahwa upaya-upaya titik temu dalam konteks kepentingan terbaik anak dan mencegah ya sosial budaya kita, lingkungan yang lebih memberikan dampak buruk pada anak, terutama di ranah pendidikan, itu bisa terlaksana. Itu mungkin beberapa hal, dan hasil keputusan terakhir kami adalah karena proses hukum sudah berjalan, kami menghormati, mari tingkatkan kualitas peradilan pidana kita lebih ramah anak, sehingga kami menghimbau untuk besok dilakukan secara tertutup. Kemudian juga anak saksi beserta korban terlindungi, LPSK juga akan turun dan memberikan dukungan perlindungan itu. Jadi mari sama-sama kita ikuti dan proses yang terbaik untuk semua. Untuk secara fisik ya, karena kami bertemu hari ini tentu kelihatannya sudah jauh lebih baik gitu. Tetapi untuk hak pendidikannya, sekolahnya, ini yang menurut kami masih sangat memprihatinkan. Anak-anak masih belum sekolah gitu sampai saat ini. Ya, itu artinya PR besarnya adalah pemenuhan hak pendidikan kalau bagi kami, dan hari ini juga tadi di sekolah sudah disepakati bahwa anak besok pun Bu akan kembali sekolah, karena sudah dicabut tadi sebetulnya bukan karena faktor ada edaran itu ya, tapi kan psikososial yang keluarga rasakan, pihak sekolah rasakan, terutama anak juga mendapat banyak perlakuan yang kurang baik gitu akibat dianggap ada sebagian pihak yang minta dikeluarkan dari sekolah gitu. Sehingga mari kita kondusifkan forum ini bersama atau lingkungan ini bersama, dukung anak-anak kembali sekolah, bermain, berinteraksi dengan lingkungannya, terutama juga psikologis ya, dan mental, dan situasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus bisa dia kembali menjalani kehidupan secara wajar. Kalau untuk berbagai varian ya dari masalah pendidikan itu sangat luar biasa. Di KPAI sendiri tertinggi anak korban perundungan ya,
Jadi pelakunya siapa gitu ya? Tidak hanya guru saya kira. Ada di antaranya pelakunya itu teman sebaya ya, bahkan tenaga kependidikan lainnya. Saya menghimbau, mari sama-sama, karena guru juga profesi yang sangat mulia, ya, punya kewenangan dalam menjalankan proses pendidikan. Tetapi ketika itu melanggar sebuah hak dasar anak-anak kita, yaitu mereka mengalami kekerasan misalnya, ya ini harus dilakukan langkah-langkah yang terukur sesuai dengan aturan perundangan juga, sehingga bukan soal apakah seseorang kelompok gitu ya bisa kebal hukum gitu karena misalnya ada situasi-situasi tertentu. Saya kira kita semua harus juga objektif gitu, dan poin tentu KPAI yang melakukan adalah bagaimana pengawasan ini memberi dukungan optimal pada anak-anak kita tanpa diskriminasi, anak siapapun dan bagaimana kondisi apapun. Ini yang tengah kita lakukan pengawasan hari ini. Tadi kita sudah menunggu di kantor kecamatan kurang lebih ada 1 jaman ya, lebih jam setengah lah. Tapi sampai pada akhirnya kita tidak bisa ketemu Bu Supriyani karena sedang ada wawancara ya dengan tujuan di sekolah beliau. Kami juga sudah komunikasi dengan Pak Camat yang sementara ini Bu Supriyani ini di bawah pengawasan dari Pak Camat. Itu belum kita agak terkonfirmasi sampai pada penolakan, tapi menunggunya sudah cukup lama gitu. Tadi kami sudah mendelegasikan ya beberapa yang harus ditindaklanjuti oleh DP3AKB, oleh KPAD, oleh Peksos dan seterusnya, termasuk bagaimana memantau proses peradilan di hari Senin itu. Jadi pihak sekolah akan menjemput anak ini, kemudian diajak ke sekolah, kemudian nanti akan didampingi oleh teman-teman psikolog dari DP3AKB, bahkan dari DP3AKB akan memberikan trauma healing ya. Dan juga teman-teman di kelasnya akan diajak trauma healing bersama-sama ya di tempat wisata oleh DP3AKB, sehingga anak akan pulih, bisa kemudian berinteraksi dengan teman-temannya secara normal. Dan tentu basisnya adalah basis asesmen awal secara psikologi, sehingga intervensi apa yang akan diberikan akan lebih tepat lagi. Kalau melihat situasi yang tadi juga kita sempat bicarakan ya, kami akan menyampaikan apa yang harus dipatuhi di dalam peradilan. Kita akan bersurat ketua menyangkut bagaimana PN ini menghadirkan sistem atau baik sarana maupun SDM yang kemudian ketika melakukan pemeriksaan terhadap anak yang memenuhi SPPA, sistem peradilan pidana anak.